Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang untuk peserta didik baru di SMK Negeri 1 Banyu Putih, Situbondo. Sebelum saya memberikan materi, pertama-tama saya ingin mengenalkan diri dulu. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Jeffrey Andika Putra, biasa dipanggil Pak Jeffrey di sekolah ini. Lalu saya biasa mengajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN, dan alamat saya berada di Bondowoso. Unit kerja saya tetap tentunya di SMK Negeri 1 Banyu Putih. Dalam kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang tata krama dan budi pekerti sebagai seorang siswa. Mari kita lihat dulu sejenak gambar-gambar berikut. Di sini ada siswa yang sedang berkelahi, siswa yang sedang merundung atau bullying, dan siswa yang suka merokok. Pikirkan bila lingkungan sekolah kita seperti ini. Apakah lingkungan sekolah kita akan aman atau tidak? Tentu Anda sebagai siswa baru yang bisa menjawabnya. Kita mulai dari arti kata dulu. Tentang tata krama. Yang pertama adalah tata. Itu artinya adalah aturan atau kaidah atau susunan. Dan krama artinya ragam hormat. Sehingga setelah disatukan menjadi aturan atau kaidah sopan santun. Tentunya berarti tingkah laku kita terhadap sesama, teman, orang yang lebih tua, atau adik kita. Tata krama atau sopan santun atau etiket yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Tujuan sopan santun itu untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan menjadi lebih menyenangkan. Coba kalau kita tidak sopan dan tidak sopan santun terhadap orang lain, pasti kita tidak akan dihargai, tidak akan dihormati, bahkan tidak akan menyenangkan dalam pertemanan itu. Lalu dasar-dasar etiket atau tata krama itu dimulai dari sopan santun terhadap orang lain, lalu memberi perhatian kepada orang lain. Tentu kalau kita tidak perhatian, kita tidak akan bisa menunjukkan tata krama kita terhadap orang lain. Lalu menjaga perasaan orang lain, menepati waktu dan janji. Jangan jadi jam karet. Kebanyakan orang, waktu dan janji terkadang tidak bisa dipenuhi atau ditepati. Lanjut, lalu memiliki rasa toleransi dan dapat menguasai diri, lalu berusaha untuk memahami orang lain. Terkadang beberapa orang tidak dapat menguasai diri, bahkan tidak mau memahami orang lain. Manfaat tata krama dalam kehidupan itu antara lain membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi. Contohnya, kalian mungkin nanti ada yang menjadi ketua OSIS, ingin dihormati, tapi tidak punya tata krama. Nah, itu tidak akan bisa menjadi dihormati oleh orang lain, bahkan bisa-bisa dibenci oleh orang lain. Lalu kemudahan hubungan baik dengan orang lain, itu juga penting. Jika kita memusuhi orang lain, maka orang tersebut tidak mau memiliki hubungan baik dengan kita. Lalu memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Dapat memelihara suasana yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat. Nah, jadi tata krama itu tidak hanya di rumah saja, bisa di lingkungan keluarga, sekolah, kantor, masyarakat, bahkan di lingkungan sekitar kita sendiri.
Lalu yang perlu diperhatikan yaitu tata krama dalam berbicara, tata krama dalam berpakaian, dan tata krama dalam makan dan minum. Kebanyakan orang lupa akan tata krama dalam berbicara, berpakaian, dan makan minum pada saat ini. Karena kebiasaan orang-orang anak muda atau orang-orang sekarang ini itu lebih menyukai atau lebih meniru kebiasaan-kebiasaan yang ada di dunia barat. Contohnya Amerika, Inggris, Jerman, dan lain-lain sebagainya. Kita ke tata krama berbicara terlebih dahulu. Agar bisa berbicara dengan yang memiliki tata krama, kita hanya berbicara seperlunya saja. Tidak monopoli pembicaraan. Maksudnya, kita memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Jangan hanya kita saja yang berbicara, tapi tidak memberi kesempatan kepada orang lain itu berbicara. Lalu jangan mengatakan kata-kata yang tersinggung, kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Banyak orang yang kadang menganggap lelucon, tetapi dapat menyinggung perasaan orang lain, tapi dia tidak sadar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Lalu hendak berbicara jujur dan terus terang, tidak mengada-ngada. Nanti ingin terkenal di teman-temannya berkata bohong, agar bisa ditemani oleh banyak teman. Itu tidak boleh, ya. Lalu jangan menyindir, berlagak sombong, dan merendahkan orang lain. Jika ini Anda lakukan, maka Anda akan disindir juga oleh orang lain, bahkan orang lain itu juga akan merendahkan Anda. Ya. Terus, hendaklah mengucapkan terima kasih atas pertolongan atau pemberian orang lain. Ini yang harus dibiasakan. Setiap orang yang telah membantu kita harus dibiasakan mengucapkan terima kasih. Lalu sewaktu orang tua berbicara, hendak mendengarkan dengan penuh hormat. Jangan menyela pembicaraan. Nah, kadang ada orang yang berbicara, kita sela. Oh, tidak bisa begitu lah. Itu yang salah, ya. Lalu bersikap sopan dan menyapa dengan hormat. Mengucapkan terima kasih bila ditolong. Tidak mengejek, menyindir, mengolok. Ya, meskipun sebagai lelucon, tetap dijaga, apalagi terhadap orang yang lebih tua, karena mengejek, menyindir, dan mengolok ini akan lebih sensitif terhadap orang yang lebih tua. Lalu tidak bicara ketus, omong kotor atau kasar. Ya, tidak boleh memegang kepala teman. Ya, kalau kita manggil teman, hey, lalu kepalanya sambil ditarik, apa yang akan terjadi? Pasti akan berkelahi. Jadi, tata krama dalam berbicara harus diperhatikan setiap kita berbicara. Lalu sikap siswa pada guru dan karyawan sekolah dan tamu dinas sekolah. Yaitu yang pertama, siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di sekolah. Tentu kalau kalian tidak ingin dihormati oleh guru, maka kalian harus menghormati guru dan karyawan yang ada di sekolah. Lalu pada saat berpapasan dengan guru, siswa wajib memberi salam kepada guru. Tidak hanya di sekolah, di luar pun, meski saat bertemu dengan guru, silahkan memberi salam kepada guru. Tentu guru tidak akan marah. Bahkan guru akan lebih senang ketika ada siswa yang memberi salam kepada gurunya. Lalu berbicara dengan guru atau karyawan menggunakan kata-kata permisi atau minta tolong dan terima kasih. Nah, untuk kata permisi ini bisa kalian terapkan saat memasuki ruangan. Di ruang guru, masuk ruang TU,
masuk UKS, ruang BK, atau dimanapun. Lalu minta tolong ketika kalian membutuhkan bantuan kepada guru atau karyawan yang ada di sekolah. Ke teman pun juga harus mengucapkan kata minta tolong. Jangan langsung memalak teman untuk menolong. Nah, itu ya yang harus dihindari. Dan terima kasih. Terima kasih itu saat kita sudah selesai ditolong oleh orang lain, baru kita mengucapkan terima kasih kepada siapapun itu. Lalu berbicara dengan guru wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa Jawa Kromo. Nah, karena di daerah kita adalah daerah dengan bahasa Madura, maka gunakan bahasa Madura yang halus. Jangan menggunakan bahasa Madura yang kasar yang dipakai sehari-hari untuk berbicara dengan guru maupun dengan karyawan sekolah. Lalu, siswa wajib menghormati tamu sekolah, baik tamu dari dinas maupun tamu orang tua siswa, dengan memberi salam. Saat bertemu dengan tamu maupun orang tua ini, kalian wajib mengucapkan salam. Entah selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau assalamualaikum, atau dengan salam-salam sesuai keyakinannya masing-masing. Lalu, siswa wajib membantu tamu yang datang dengan cara mengantarkan atau menunjukkan ruangan yang akan dituju oleh tamu. Ya, jadi kalau ada tamu yang tanya, cukup ditunjukkan atau diantarkan. Mari Pak, saya antar. Atau mari di sana Pak ruangannya. Sambil menunjukkan ke arah ruangan tersebut. Ya. Seragam rapi cermin pribadi yang dipandang oleh seorang itu, yang dipandang oleh orang lain itu adalah seragam atau pakaian terlebih dahulu. Jadi, gunakan seragam yang sesuai dengan hari yang ditentukan. Jangan sampai salah kostum. Jangan sampai seragam pramuka dipakai pada saat hari Senin. Itu sudah melanggar aturan. Dan berpakaian dengan semestinya. Anda berada di sekolah, bukan di mal atau tempat lain. Jadi peraturan sekolah menggunakan kerudung, tentunya kerudung sekolah yang sudah ditentukan. Jangan pakai taplak meja atau pakai kerudung-kerudung jenis lain, agar tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Seragam sekolah Anda akan mencerminkan diri Anda dan menampilkan citra alma mater Anda. Jadi, jika Anda bisa berseragam dengan baik, dengan rapi, maka orang lain akan memandang Anda adalah orang yang disiplin dan berilmu tinggi. Dalam berpakaian di sekolah, ini adalah peraturan-peraturannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ajis tentang tata tertib sekolah. Di antaranya yaitu ya baju putih abu-abu dengan kaos kaki putih. Ini dipakai pada saat hari Senin dan Selasa. Lalu seragam khusus yaitu batik untuk kelas 7 dan 8 itu digunakan pada hari Rabu dan Kamis. Untuk kelas 12 tidak memakai batik. Kenapa? Karena kelas 12 menggunakan seragam yang lama, yang belum mengikuti aturan yang baru, yaitu baju biru dan longgar. Lalu menggunakan sepatu hitam polos tanpa hiasan. Jangan yang menghias ada bunga-bunganya ya. Melanggar aturan sekolah sudah. Lalu menggunakan atribut sekolah berupa badge, lokasi, dan dasi. Jika kalian tidak menggunakan badge, lokasi, dan dasi, maka kalian akan dianggap sebagai
sales, bukan sebagai siswa. Bed itu akan menentukan, oh ini pelajar, oh ini siswa sekolah SMK 1 Banyu Putih. Nah, tentunya akan membuat nama sekolah kita menjadi lebih terkenal lagi. Lalu baju pramuka lengkap dengan atribut pramuka, sepatu hitam dengan kaos kaki hitam. Tidak boleh menggunakan sepatu putih, semua harus hitam. Dari hari Senin sampai Sabtu. Dan menggunakan seragam olahraga saat pembelajaran olahraga. Lalu siswa yang datang ke sekolah di luar jam belajar wajib menggunakan pakaian sopan atau hem dengan menggunakan sepatu. Ingat, karena kita di dalam lingkungan pondok, maka kita harus menggunakan pakaian yang rapi saat memasuki pondok. Lalu memasuki pintu gerbang sekolah, jaket harus dilepas. Meskipun mau sakit, mau pilek, itu jaket harus dilepas, tidak boleh dipakai. Etika berdandan ke sekolah untuk siswi perempuan, yaitu tidak berdandan atau menggunakan bedak berlebihan, tidak menggunakan pemerah bibir atau lipstik, tidak menggunakan cat kuku. Lalu bagi yang berjilbab, menggunakan jilbab polos sesuai ketentuan seragam. Tentunya nanti akan disediakan oleh sekolah. Lalu rambut disisir rapi bagi yang tidak berjilbab. Bila rambut melebihi bahu, wajib diikat atau dikuncir. Memasukkan baju ke dalam celana atau rok menggunakan sabuk polos sekolah. Kebanyakan jangan sampai ada yang melanggar. Baju dikeluarkan, tidak dimasukkan ke celana dengan alasan yang pendek lah, yang apalah lah. Makanya dari sekarang dipersiapkan, panjangkan baju agar bisa dimasukkan ke dalam celana atau rok. Lalu tidak menggunakan perhiasan emas atau bahan lain yang berlebihan agar tidak menjadi incaran para penjahat ataupun hal-hal yang mencolok lainnya. Lalu contoh seragam sekolah. Ini adalah contoh seragam sekolah yang ada di sekolah kita untuk jurusan TKPI, yaitu Teknik Kapal Penangkap Ikan. Sedangkan yang di sekolah itu, yang di tengah itu adalah kepala sekolah kita, Bapak Sigit Hindaru. Ya, bisa dilihat ya. Lalu memasuki ruang kantor dan ruang kelas pada saat ada pembelajaran. Yang pertama yaitu mengetuk pintu sampai guru menjawab, baru meminta izin sebelum masuk ruang kantor atau ruang kelas. Lalu mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru yang sudah ada di ruangan tersebut. Memasuki ruangan dengan sopan, tidak berlari atau dengan membuat gaduh. Lalu menyampaikan keperluannya, misalnya mau izin atau mau menyerahkan tugas ya. Setelah selesai, baru meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam. Entah selamat pagi atau salam sesuai keyakinannya masing-masing. Lalu untuk yang mau bertamu ke rumah Bapak dan Ibu guru, sebaiknya harus membuat janji dengan Bapak Ibu guru melalui telepon jika memungkinkan. Atau saat bertemu di sekolah bisa meminta waktu untuk membuat janji ke rumah Bapak Ibu atau Ibu gurunya. Lalu yang kedua yaitu datang pada tepat waktu, tidak pada jam istirahat. Jadi jika jam yang kita tentukan jam 5, jangan datang sampai jam 6. Sudah lewat jauh ya. Lalu mengetuk pintu, sebaiknya hanya 3 ketukan. Cukup 3 kali, tidak perlu banyak-banyak. Lalu menggunakan pakaian yang sopan dan bersih. Dan berbicara dengan sopan. Lalu memasuki dan menggunakan kamar mandi sekolah.
Setiap siswa wajib menjaga kebersihan kamar mandi, yaitu yang pertama berdoa sebelum dan sesudah, tidak bersuara gaduh, menggunakan air secukupnya, tidak membuang bahan kimia atau sampah atau menyumbat saluran air kamar mandi. Kalau ini sampai tersumbat maka tentunya tidak akan bisa digunakan lagi ya. Matikan air pada saat keluar dari kamar mandi. Ingat, saat ini kita harus menerapkan hemat energi, baik air, listrik maupun lain-lainnya. Tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih dari kotoran. Jangan meninggalkan kotoran sedikit pun. Lalu etika makan dan berbelanja di kantin sekolah. Yang pertama itu biasakan antri, lalu berbicara sopan kepada penjual, membayar sesuai ketentuan, jangan sampai ngutang, kasihan sama ibu kantinnya. Lalu mengambil makanan dengan tangan kanan atau dengan alat bantu bila makan tanpa pembungkus. Tidak membawa makanan keluar dari wilayah kantin, jangan sampai dibawa ke dalam kelas ya. Lalu duduk dengan tenang dan sopan pada kursi yang telah disediakan. Makan dengan sopan dan tidak gaduh. Jangan sampai makan piringnya berbunyi ya, jangan. Membersihkan meja dari tumpahan makanan. Mengembalikan gelas atau piring pada tempat yang disediakan sesuai stand makanan yang dibeli. Nanti ambil gelas dan piringnya di stand A, dikembalikan ke stand B. Wah, jangan ini. Ini nanti bisa menimbulkan pertengkaran antar kantin nanti ya. Lalu membuang sampah pembungkus makanan pada tempat sampah yang disediakan sesuai jenisnya. Tidak diperbolehkan membawa sampah pembungkus makanan dari luar ya. Lalu etika makan dan minum dalam jamuan makan. Ini bisa diterapkan tidak hanya di sekolah, bisa saat nanti kalian bekerja di perusahaan atau makan bersama keluarga, bisa diterapkan. Yaitu jangan bicara waktu mulut ada makanan. Lalu waktu mengunyah, mulut harus tertutup. Waktu makan, sendok dan garpu jangan sampai bersuara gaduh. Meskipun bunyi tik, nah itu dikurangi seminimal mungkin. Kalau bisa tidak sampai bunyi. Gunakan sendok dan garpu yang bersih untuk mengambil makanan yang disediakan. Jangan mengambil sendok dan garpu sisa piring orang ya. Tidak beretika itu namanya. Lalu jangan mengambil makanan berlebih dan tidak habis dimakan. Usahakan ambil makanan yang sekiranya bisa habis. Etika memasuki musola sekolah. Nah, karena kita musolanya itu ada di pondok pesantren As-Salam, maka ini bisa diterapkan saat memasuki Masjid As-Salam. Yaitu diantaranya memasuki musola dengan tertib, mengambil wudhu dengan berhemat air. Bila menggunakan alat sholat wajib melipat dengan rapi dan dikembalikan pada tempatnya. Menggunakan Al-Quran musola wajib setelah selesai mengembalikan pada tempatnya dan ditata dengan rapi. Tidak bergurau di dalam musola, tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Ya, ini etikanya. Jangan sampai dilanggar, apalagi di Masjid As-Salam. Lalu etika berjalan bersama pada saat berangkat dan pulang sekolah. Tentunya ini penting karena akses jalan menuju SMK Negeri 1 Banyu Putih itu bukan jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit. Yang pertama yaitu berjalan pada jalur sebelah kiri, jangan di sebelah kanan. Tentu kalau di sebelah kanan nantinya kalian bisa ditabrak oleh mobil atau motor. Berjalan tidak bergerombol, sebaiknya hanya 2 atau 3 orang. Lalu tidak gaduh dan mengganggu ketenangan masyarakat yang dilewati.
Bila perlu menyapa dengan masyarakat sekitar sekolah, berbicara dengan yang sopan. Jangan sampai teriak-teriak, "Bu, mau lihat kok, Bu?" Nah, jangan sampai seperti itu ya. Harus yang sopan. "Bu, mau pulang dulu, Bu." Nah, dengan gitu kan lebih terlihat sopan. Lalu tidak mengambil barang, merusak barang atau tanaman yang ada di jalan. Tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan yang dilewati. Lalu sebagai siswa, apa yang harus kita lakukan agar bisa beretika dengan baik, yang mempunyai tata krama dan sopan santun? Yaitu yang pertama adalah datang on time, maksudnya datang tepat waktu. Bukan berarti datang saat bel masuk berbunyi, tetapi datang lebih pagi sebelum bel masuk berbunyi. Lalu aku datang ke sekolah jam 6.45 pagi. Jika jam masuk sekolah adalah jam 7 pagi. Maka 15 menit sebelumnya kita sudah harus ada di sekolah. Tetapi jika jam masuknya 6.45, maka paling tidak 6.30 itu sudah harus ada di sekolah. Lalu mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal. Kerjakan PR di rumah. Jangan gunakan saat ini untuk mengerjakan PR atau yang lain. Atur waktumu dengan bijak. Ini yang kadang sering dilupakan oleh siswa-siswi. Kerjaan PR itu adalah pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Kadang-kadang dikerjakan di sekolah, ya. Jadi atur waktu dengan bijak. Seragamku harus rapi dan sesuai ketentuan. Tentu kita harus mempersiapkan seragam-seragam itu. Aku tidak akan pernah membolos. Nah, saya yakin siswa-siswi peserta didik baru ini tidak akan ada yang bolos. Lalu aku menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah. Aku akan tertib di dalam kelas. Aku harus bersikap jujur, tidak mencontek. Nah, ini bisa diterapkan dalam ulangan maupun ujian-ujian yang lain. Aku harus sopan kepada setiap orang. Nah, aku tidak akan pernah merokok. Nah, bagi yang tidak pernah merokok, saya harap tetap tidak merokok ya. Tapi kalau yang sudah pernah merokok, coba untuk berhenti untuk merokok. Saya jamin manfaatnya akan kalian rasakan pada saat dewasa nanti. Aku tidak akan pernah mencuri dan berkelahi. Saya yakin siswa-siswi SMK Negeri 1 Banyu Putih tidak ada yang mencuri dan berkelahi. Menghormati kepala sekolah, bapak ibu guru dan karyawan. Menghormati teman dan kakak kelas. Lalu mengikuti kegiatan sekolah dan mengikuti upacara bendera. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pembelajaran ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.